Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai film Annelida. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Saya Ahmad Zaki Siada dari absen 2. Alvin Askar Saputra, absen 5. Saya Tiara Yungsaujana, absen 30. Saya Wulan Desika Awan Putri, absen 32. Annelida adalah sekelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang, atau ros-was. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani, dari kata anulus yang berarti cincin, helmintes yang berarti cacing, dan oidos yang berarti bentuk. Cacing beranulus sama artinya dengan cacing itu memiliki cincin di tubuhnya. Kedudukan Annelida di alam adalah sebagai animalia. Annelida juga berperan sebagai dekomposer atau pengurai yang dilakukan oleh cacing tanah. Habitat Annelida dapat hidup di laut, air tawar, tanah, dan tempat lembab, dan juga dapat hidup menjadi parasit di tubuh. Keadaan tubuh Annelida. Yang pertama yaitu simetri tubuh bilateral. Yang dimaksud bilateral simetris adalah susunan bagian tubuh menjadi dua bagian kiri dan kanan di kedua sisi sumbu pusat. Ketika suatu organisme simetris secara bilateral, Anda dapat menggambarkan garis imajiner, atau ini disebut bidang sagital, dari ujung moncongnya ke ujung punggungnya. Dan di kedua sisi garis ini akan ada bagian yang merupakan bayangan cermin dari satu sama lain. Bentuk tubuh panjang, beruas seperti cincin dan gelang. Yang kedua yaitu tubuh bersegmen metameri. Maksudnya memiliki segmen di bagian luar dan dalam tubuhnya. Antara satu segmen dengan segmen lainnya terdapat sekat yang disebut septa. Pembuluh darah, sistem ekskresi, dan sistem saraf di antara satu segmen dengan segmen lainnya saling berhubungan menembus septa. Ruang tubuhnya atau segmen disebut metameri terdiri dari alat ekskresi atau nefridium, lubang reproduksi, otot, dan pembuluh darah. Yang ketiga itu lapisan tubuh. Tripoblastik adalah 3 lapisan tubuh yang menyusun tubuh hewan terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm adalah bagian terluar dari 3 lapisan massa sel yang muncul di awal perkembangan embrio. Mesoderm adalah sel yang berada pada lapisan tengah saat fase embrionik dalam perkembangan makhluk hidup. Endoderm adalah salah satu lapisan germinal yang terbentuk selama embriogenesis hewan. Sel massa adalah mesoderm dipisahkan oleh rongga tubuh yang terbentuk menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Kedua lapisan tersebut mengelilingi rongga dan menghubungkan antara dorsal dan ventral membentuk mesenterium. Mesenterium berfungsi sebagai penggantung organ dalam. Hewan calon mata meliputi Annelida sampai chordata. Yang terakhir yaitu tubuh ditutupi oleh kutikula berambut. Yang dimaksud kutikula berambut ialah terletak pada lapisan paling luar dengan fungsi yang vital, yakni melindungi korteks agar kilau dan tekstur rambut tetap terjaga. Pada bagian ini terdapat 2 gambar dari struktur tubuh dari Annelida. Annelida memiliki 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, endoderm, dan rongga tubuh sejati atau selenium. Annelida juga memiliki metameri atau yang bisa disebut segmen di setiap tubuh. Di setiap segmen ada parapodia, yaitu dinding-dinding datar membesar, dan di setiap parapodia ada seta atau duri halus. Setiap segmen tersebut memiliki partisi yang disebut septa. Nah, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem saraf yang terhubung di antara segmen-segmen
yang menembus septa. Rongga tubuh salendula diisi dengan cairan yang mendukung pergerakan marigold, menghasilkan kontraksi otot. Otot marigold terdiri dari otot lingkar dan lonjong. Pada sistem pencernaan Annelida terdiri dari mulut, tenggorokan, kerongkongan, usus, dan anus. Pada sistem peredaran darah dalam Annelida adalah sistem peredaran darah tertutup, di mana darah mengalir melalui pembuluh darah. Darah Annelida berwarna merah dikarenakan mengandung hemoglobin. Pembuluh darah ini yang mengelilingi kerongkongan memompa darah melalui tubuh atau mengangkut hasil metabolisme melalui tubuh. Annelida juga memiliki kapasitas untuk regenerasi dan autotomi atau keputusan untuk bagian tubuh tertentu. Fisiologi Annelida. Sistem peredaran darah. Annelida mempunyai sistem peredaran darah tertutup dan pada pembuluh darah mengandung hemoglobin, sehingga darah berwarna merah. Fungsi pembuluh darah Annelida yaitu untuk menghantarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Di bagian kulit, terdapat sejumlah pembuluh darah kecil karena bernafas melalui kulit. Sistem pernafasan. Annelida dalam sistem pernafasan berlangsung di seluruh kulit permukaan tubuhnya. Tetapi ada sumber yang menyatakan bahwa ada juga spesies yang melalui insang. Sistem pencernaan. Annelida mempunyai sebuah sistem pencernaan lengkap yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Sistem ekskresi. Annelida mempunyai organ ekskresi berupa nefridia atau organ ekskresi yang merupakan saluran, nefrostom atau corong bersilia dalam tubuh, dan nefrotor atau pori tubuh tempat kotoran keluar. Setiap segmen mempunyai organ ekskresinya masing-masing. Sistem reproduksi. Annelida mempunyai sebuah sistem perkembangbiakan secara seksual. Satu Annelida memiliki dua alat kelamin, yaitu jantan dan betina atau hermafrodit. Tetapi, reproduksi secara aseksual tetap membutuhkan dua individu yang akan mengatur dirinya sedemikian rupa sehingga dapat menukarkan sperma. Lalu, dari hasil sperma tersebut akan dilepas dari kepala cacing, tinggal dan berkembang dalam tanah. Sebagian Annelida bereproduksi secara aseksual dengan fragmentasi diikuti dengan regenerasi. Sistem gerak. Annelida bergerak dengan kontraksi otot tubuhnya. Rongga tubuh Annelida berisi cairan yang berperan dalam pergerakan Annelida dan sekaligus melibatkan kontraksi otot. Ototnya terdiri dari otot melingkar atau sirkuler dan otot memanjang atau longitudinal. Sistem koordinasi. Sistem syaraf Annelida adalah sistem syaraf tangga tali. Terdiri dari ganglion otak dihubungkan dengan tali syaraf yang memanjang sehingga berupa tangga tali. Ganglia otak terletak di depan faring pada anterior. Berikut merupakan gambar struktur tubuh Annelida beserta penjelasannya. Klasifikasi dibagi menjadi 3 kelas, berdasarkan jumlah parapodia, setae, dan rambut. Untuk kelas yang pertama, yakni kelas Polychaeta, atau cacing berambut banyak. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, kelas dengan rambut atau setae paling banyak di filum Annelida. Kedua, hidup di laut dan dapat dibedakan antara jantan dan betina. Mempunyai parapodia atau alat gerak, berupa tonjolan berdaging, mengandung kapiler-kapiler darah, berkulit tipis dan ditumbuhi rambut. Setiap parapodia memiliki setae kecuali pada segmen terakhir. Memiliki panjang tubuh sekitar 5-10 cm dengan diameter 2-10 mm. Tinggal dalam tabung dan ada juga yang hidup bebas.
tubuh dapat dibedakan menjadi prostomium atau kepala dan peristomium atau segmen pertama. Untuk contohnya ada cacing wawo atau Iunis viridis sebagai bahan makanan karena mengandung protein tinggi. Yang kedua ada cacing palolo atau Lycidis oele sebagai bahan makanan dan mengandung protein tinggi. Yang ketiga kelabang laut atau Nereis virens sebagai pakan alami pada budidaya udang secara intensif. Untuk kelas yang kedua, yakni kelas Oligochaeta atau cacing berambut sedikit. Untuk ciri-cirinya, kelas filum Annelida yang mempunyai sedikit rambut atau setae, tidak mempunyai parapodia dan terdapat beberapa setae pada setiap ruas. Bersifat hermaprodit, tetapi saat fertilisasi diperlukan 2 individu cacing. Kepala berukuran kecil, tanpa alat peraba atau tentakel dan mata. Mengalami penebalan antara segmen ke-32 hingga 37 yang disebut dengan klitelum. Telur terbungkus oleh kokon, daya regenerasi tinggi, hidupnya di air tawar atau darat. Contohnya Peretima dan Lumbicrus teresis atau cacing tanah. Untuk kelas yang ketiga yakni Hirudinea atau lintah. Untuk ciri-cirinya, kelas filum Annelida yang tidak mempunyai rambut atau setae, tidak mempunyai parapodia, ukuran tubuh beragam mulai dari 1 hingga 30 cm, tubuhnya pipih dengan ujung anterior dan posterior yang meruncing, hidup di air tawar, darat, dan air laut, memiliki zat antikoagulasi atau anti pembekuan darah. Untuk contohnya yakni Do medicinalis dan pacet atau Haemadipsa zeylanica. Dan selanjutnya untuk peranan bagi manusia. Yang pertama, sebagai penyubur tanah karena membantu menghancurkan tanah dan membantu aerasi tanah. Contohnya cacing palolo. Menghasilkan zat hirudin atau zat antikoagulan atau anti pembekuan darah. Contohnya lintah, sumber protein hewani. Contohnya cacing palolo dan cacing wawo. Dan yang terakhir, sumber makanan ikan atau tubifax. Demikian presentasi dari kelompok 5. Semoga teman-teman dapat menerima dan memahami materi yang telah kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.